Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Kebanyakan kondisi sosial masyarakat di suatu masa tidak terlepas dari kebijakan politis yang berlaku pada masa itu. Sementara itu pada masa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hidup diwarnai dengan kekacauan politik. Banyak terjadi pergantian penguasa atau khalifah. Banyak peristiwa besar terjadi dan umat Islam banyak bercampur dengan umat-umat lain yang non-muslim. Semua itu telah menyebabkan adanya bentuk kehidupan sosial yang bervariatif dan tidak berpegang kepada satu pegangan yang sama. Pada masa Al-Mustanjid Billah, buku-buku sejarah memaparkan bahwa dia adalah seorang penguasa yang baik kepada rakyat. Masyarakat hidup dalam kemakmuran dan aman dari segala kedzaliman yang mengganggu manusia. Di samping itu, dia juga banyak memberikan keringanan pajak dan upeti kepada masyarakat. Sedangkan di masa-masa kekhalifahan lainnya, masyarakat hidup dalam keprihatinan, kelaparan merajalela, harga-harga meningkat, dan banyak manusia yang binasa. Dengan membaca keadaan manusia pada saat itu, mungkin kita bisa membagi mereka ke dalam 3 tingkat. Tingkat pertama, para penguasa. Mereka adalah keturunan Bani Abbas di Baghdad dan kelompok Fatimiyah di Mesir, dan sebagian penguasa ada yang tinggal di negeri Syam. Mereka hidup dalam kesenangan, syahwat, larut dalam kelezatan, dan mendapatkan kemewahan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Seperti yang dinukil oleh para sejarawan, Ibnu Katsir misalnya, ketika berbicara tentang perlengkapan putri Raja Malik Syah tahun 480 Hijriah, beliau berkata, di antara kemewahan yang tampak adalah ketika memindahkan perlengkapan anak perempuan Raja Malik Syah ke Darul Khilafah yang diiringi oleh 130 onta yang dihiasi dengan kain sutra dari Romawi, yang di atasnya membawa bejana yang terbuat dari emas dan perak. Di atas 6 keledai itu juga diiringi dengan 74 keledai yang dihiasi dengan berbagai macam kain sutra kerajaan. Bel dan kalungnya terbuat dari emas dan perak.
Di antara 6 keledai itu ada 12 kotak yang terbuat dari perak, yang di dalamnya ada berbagai macam jenis permata dan perhiasan. Di antara keledai-keledai itu ada 33 kuda yang di atasnya ada tenda yang terbuat dari emas dan dihiasi dengan permata, dan tandu besar yang juga dilapisi dengan kain sutra kerajaan yang di atasnya dipupuk dengan emas yang dicampur dengan intan permata. Ibnu Katsir juga berbicara tentang kehidupan Abu Nasr Ahmad bin Marwan Al-Kurdi yang menguasai negeri Bakar dan Mia Farqoin, meninggal tahun 453 Hijriah. Beliau berkata, dia mempunyai 1.500 pelayan atau gundik selain yang melayaninya, dan dia mempunyai 500 pembantu laki-laki. Dia juga mempunyai penyanyi-penyanyi yang banyak, yang setiap penyanyi dibeli dengan 5.000 dinar atau lebih. Di dalam majelisnya dia mendatangkan berbagai macam alat kesenangan dan bejana-bejana seharga sekitar 200.000 dinar. Tingkat kedua, para ulama. Mereka memiliki peran yang besar dalam mendidik umat dan menyeru mereka ke dalam kebenaran, serta mengembalikan rasa percaya diri mereka. Mereka inilah yang nanti akan kita bicarakan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala pada pembahasan tentang kondisi keilmuan. Tingkat ketiga, manusia umum. Mereka itulah orang-orang yang banyak mengalami keprihatinan karena terjadinya peperangan-peperangan, sisi kehidupan yang kacau, dan banyaknya kerusakan yang menyebabkan mereka lari dari perhatian terhadap tuntutan kehidupan primer yang menyangkut masalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kondisi semacam ini telah menyebabkan menyebarnya kemunafikan, dekadensi moral, dan runtuhnya nilai-nilai kehidupan, sehingga banyak di antara mereka yang terpedaya angan-angan hampa yang didengungkan oleh sebagian orator dan penghayal sebagai jalan untuk mencari nafkah, maupun hanya sekedar untuk berhayal yang tidak ada realitasnya selain untuk meringankan beban kehidupan yang semakin berat, melupakannya atau menghindari kerusakan. Di samping itu, tempat-tempat kesenangan atau hiburan juga merajalela, seperti panti-panti pijat, rumah-rumah bordir, dan tempat-tempat biduan wanita.